Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Zanila dengan NIM 3002124. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kaitan antara komunikasi dengan public relation, di mana seluruh kegiatan dalam public relation tidak akan pernah bisa lepas dari kaitan komunikasi. Ditarik dalam konsep atau kedudukan public relation yang namanya proses harus dikenali siapa yang disebut dengan source atau komunikatornya. Komunikatornya adalah lembaga atau komunikatornya adalah si atau orang-orang yang berada di balik kegiatan public relation. Jika di kantor berarti application officer, karena mereka yang akan menyampaikan ide dan informasi misalnya terkait dengan hasil data yang menyatakan bahwa pandangan publik eksternal kita, khususnya industri di tempat di mana lulusan kita yang akan diterima. Ketika ada satu keputusan, ada strategi yang dihasilkan dalam proses dengan pengambil kebijakan, maka akan menjadi corong yang disebut dengan komunikator atau source. Komunikasi adalah mereka yang bertugas untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan tersebut kepada publik internal untuk dibawa lebih luas kepada publik eksternal. Selanjutnya, kemampuan komunikasi seseorang sangat penting sebagai penentu sampai atau tidaknya informasi tersebut ke publik atau ke lawan bicara atau kepada mereka yang kita harapkan bisa menerima informasi yang kita akan sampaikan. Jadi, jika bermasalah dalam hal public speaking, khususnya untuk mereka yang bekerja di bidang public speaking, yang sebenarnya adalah corongnya suatu lembaga. Receiver atau komunikatnya adalah mereka-mereka yang jadi tujuan akhir dari sampainya informasi proses tadi. Harapan kita untuk menyampaikan informasi. Konsep yang disampaikan oleh Leswell adalah proses komunikasi dengan segala unsur yang ada atau terlibat di dalamnya, yang sebenarnya punya kaitan langsung dengan kegiatan kehumasan atau public relation. Selanjutnya, proses public relation. Yang pertama, komunikator adalah di mana proses komunikasi dimulai, atau sebuah proses komunikasi berawal dari komunikator, atau sumber atau si pengirim pesan, yaitu di mana gagasan, ide, persoalan, masalah, pikiran yang berasal yang kemudian akan disampaikan kepada pihak lain. Itu yang kita sebut sebagai publik dari lembaga tersebut, baik publik internal maupun eksternal. Yang kedua, pesan, yaitu apapun yang dilakukan oleh manusia, baik lisan maupun tertulis, melalui kegiatan public relation di setiap lembaga. Pesan yang disampaikan dapat berbentuk sederhana, yang sederhana tapi bisa juga memberikan pengaruh yang sangat besar, dan itu juga cukup efektif dalam memperbaiki sebuah persoalan atau permasalahan yang dihadapi lembaga, bahkan mengangkat citra dan juga norma baik lembaga tersebut. Yang ketiga, channel, yaitu jalan atau media yang digunakan atau media yang melalui pesan untuk disampaikan kepada mereka yang kita sebut sebagai penerima pesan. Selanjutnya, komunikan atau publik yang kita maksud sebagai orang-orang atau kelompok ataupun lembaga yang menerima pesan yang kita sampaikan, yaitu sasaran atau target pesan. Selanjutnya ada efek, yaitu tanggapan atau respon ataupun feedback dari penerima pesan yang berbentuk atau mampu menyusun untuk menyusun ataupun mengubah pesan berikut yang akan disampaikan oleh sumber sehingga terjadi perubahan paradigma, perubahan perilaku dan juga pikiran. Bentuk-bentuk komunikasi dalam kegiatan public relation. Yang pertama ada komunikasi interpersonal, di mana komunikasi interpersonal ini lembaga maupun di organisasi mana akan muncul
Komunikasi internal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang ada di sebuah lembaga. Yang kedua, komunikasi kelompok. Komunikasi antar kelompok, kelompok berdivisi. Divisi yang ada di lembaga komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi antara kelompok yang ada di dalam dengan publik yang ada di luar. Ada kaitan timbal balik, bagaimana komunikasi itu saling berdampak ataupun feedback. Orang-orang yang terlibat dalam proses public relation harusnya adalah orang-orang yang paham betul dengan kondisi yang akan dibawa keluar dan mereka yang memiliki kemampuan public speaking yang baik dan mampu meyakinkan orang lain dengan fakta dan data empiris yang dipunya. Selanjutnya ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ini lebih endemik atau multi komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, efektivitas komunikasi. Yang pertama ada keterbukaan harus ada. Ketika suatu kebijakan atau suatu persoalan atau saat informasi disampaikan, maka harus didesain sedemikian rupa bahwa informasi yang akan disampaikan itu mestinya sama. Ketika ada divisi A sampai divisi C, maka perlu strategi khusus. Maka pekerjaan dari mereka yang ada di setiap lembaga sebagai penanggung jawab public relation. Yang kedua, empati. Ketika empati itu tidak muncul, biasanya interaksi yang terjadi itu hanya sebatas pembukaan umum. Empati tidak sekedar ikut merasa, tetapi juga ikut berbuat. Jadi karena kita merasakan sedih orang itu, kita bisa untuk mencari solusi berpikir yang akan dilakukan. Empati dalam konsep komunikasi yang dilakukan oleh public relation setiap lembaga. Selanjutnya, support atau dukungan. Dukungan dari lembaga yang secara keseluruhan ketika sudah dipercayakan kepada public relation officer. Support yaitu membuat orang yakin untuk menyampaikan sesuatu ketika sudah memilih. Selanjutnya, sikap atau rasa positif, di mana sikap atau rasa positif ini sangat berpengaruh dalam penyampaian informasi ataupun penyampaian pesan. Selanjutnya, kesetaraan. Selanjutnya, manfaat strategi public relation. Di mana yang kita tahu, public relation memiliki banyaknya manfaat. Yang pertama, publication atau bagaimana. Tapi akhirnya lembaga memanfaatkan media atau alat lain yang bisa digunakan untuk mempublish, untuk mempromosikan. Dengan promosi itulah komunikasi itu bisa berdampak sangat luas, di mana saat kita memanfaatkan media-media seperti media sosial, media massa, contohnya seperti kita menggunakan informasi itu dibagikan lewat FB, Facebook, WhatsApp, YouTube, maka informasi itu akan lebih mudah didapat serta tersebar luas. Selanjutnya, melalui event-event besar. Kegiatan-kegiatan besar itu mengundang masyarakat atau publik dimanapun termasuk industri. Misalnya, untuk lembaga-lembaga perguruan tinggi, selama ini ada catatan-catatan buruk tentang lembaga-lembaga itu, boleh jadi ada sesuatu yang belum dipahami oleh mereka. Jadi kayak ada kesalahpahaman. Misalnya, industri atau dunia kerja atau perusahaan tertentu yang bisa kita jadikan sebagai tempat tujuan akhir dari setiap lulusan kita. Tetapi ketika mereka punya backlist sendiri tentang kita, bisa jadi itu strategi dalam public relation. Selanjutnya, berita atau news mengandung para wartawan menuliskan berita atau justru kita yang mempublish berita itu sendiri ke media massa. Selanjutnya, peranan praktisi public relation. Brown dan Smith pada tahun 1992 yang kemudian dikembangkan oleh Short Kaplan, yaitu 1. Fasilitator komunikasi, yang dimana public relation dalam hal ini mampu mengelola desain mulai dari konsep menentukan strategi penasehat dan mampu mengetahui tren yang berkembang. Yang kedua, fasilitator proses pemecahan masalah. Yang ketiga, teknisi komunikasi. 4, penasehat ahli. Dan yang terakhir, strategi khusus untuk menyusun desain komunikasi. Yang pertama, mengenalkan khalayak
atau menyampaikan pesan berkomunikasi dengan siapa mereka. Yang kedua, menyusun pesan. Yang ketiga, terapkan metode yang tepat dan cocok. Keempat, memilih media yang pantas dan memang semestinya. Mungkin hanya sekian penyampaian dari saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.